Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas pertanyaan dan juga konsultasi dari sahabat-sahabat viewers ya. Langsung saja kita bahas. Ada dua pertanyaan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama dari akun YouTube @novianggraini. Saya hamil 3 bulan, ditinggalin suami saya. Pantaskah meminta nafkah pada si suami nanti? Menurut saya dan setahu saya sangat pantas. Pantas, patut, dan wajar ketika misalkan si sahabat kita ini seorang istri yang sedang hamil 3 bulan, ditinggalin suaminya dan tidak dinafkahi, maka patut dan wajar apabila dia menuntut nafkah. Nah, nafkah di sini biasanya ya nafkah madiyah, yaitu nafkah terhutang ya, nafkah tertanggung. Si istri ini bisa menuntut si suaminya ini untuk memberikan nafkah madiyah atau nafkah terhutang yang dihitung sejak si suami ini meninggalkan si istrinya tadi yang dalam keadaan hamil sampai dengan saat terakhir yang selama itu dia, si suami ini tidak menafkahi istrinya tadi. Nah, itu si istri boleh untuk menuntut nafkah madiyah. Dengan cara apa? Tentunya kalau misalkan dilakukan secara baik-baik, meminta, kemudian juga misalkan lewat komunikasi telepon, mungkin ya tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, kalau misalkan dengan cara komunikasi secara baik-baik ternyata tidak juga diberikan hak dari si istri ini, maka boleh si istri ini untuk menggugat ke pengadilan agama ya, bagi yang beragama Islam tentunya, agar pengadilan agama menetapkan ataupun juga bahasanya mungkin menghukum si suami ini untuk membayar sejumlah nafkah madiyah baik kepada si istrinya yang sedang hamil atau mungkin nanti pada saat anaknya pun sudah lahir. Nah, itu bisa ya si istri tadi mengajukan tuntutan nafkah kepada si suami yang meninggalkannya, yang tidak menafkahinya. Itu boleh ya dengan cara mengajukan gugatan nafkah madiyah. Atau mungkin misalkan ketika si istri ini sudah berupaya agar si suaminya kembali membina rumah tangga, memperbaiki rumah tangganya, tetapi ternyata dia justru malah melakukan hal-hal yang tidak bertikat baik. Misalkan justru malah menikah lagi dengan wanita yang lain, atau mungkin justru malah melakukan tindakan kekerasan, dan lain sebagainya. Maka kalau si istri ini sudah mempertimbangkan untuk menggugat cerai, ya itu pilihan, silahkan saja ya. Pada saat yang bersamaan bisa menuntut nafkah madiyah terhadap si suaminya tadi, dan juga nafkah terhadap anak bisa juga dituntut bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerainya tersebut. Nah, mungkin itu ya jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari akun YouTube @lutfikece. Pertanyaannya, kalau istri yang meninggalkan anak bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan video saya yang berkaitan tentang hak asuh anak ya, di mana pada prinsipnya secara normatif ketika misalkan rumah tangga antara si suami dan istrinya ini tidak bisa lagi disatukan kembali, sudah diupayakan mediasi oleh keluarga, oleh berbagai pihak, tetapi tetap tidak bisa disatukan kembali, maka yaitu pilihan bagi mereka. Nah, terkait dengan hak asuh anaknya, selama si anak ini belum mumayyiz ya, ini dalam konteks di pengadilan agama ya. Kalau si anak tersebut masih belum mumayyiz, dalam artian usianya ini masih 12 tahun ke bawah, masih di bawah 12 tahun. Nah, maka hak asuh anaknya itu biasanya otomatis akan diberikan kepada si ibu atau kepada si istri ini ya, karena usianya masih di bawah 12 tahun. Tapi tidak selamanya ya si istri ini akan mendapatkan hak asuh anak daripada anak yang masih di bawah 12 tahun tersebut. Apabila, nah ini apabila, kalau si istri ini terbukti tidak memelihara dan merawat anak dengan baik, atau misalkan justru malah melakukan tindakan kekerasan nih kepada si anak, baik kekerasan secara fisik maupun juga kekerasan secara verbal yang berlebihan, dan itu sebetulnya bisa saja menggugurkan hak daripada si ibu tadi untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan sahabat kita tadi, gimana nih kalau misalkan si istrinya yang justru meninggalkan si anak tersebut? Nah, pertanyaan ini kan tidak begitu
jelas meninggalkan di sini dalam hal apa. Apakah si istri ini meninggalkan anak ini untuk bekerja misalkan menjadi pegawai migran Indonesia di luar negeri, atau misalkan dia minggat begitu saja tanpa izin dari suaminya, tidak memberi kabar kepada suaminya, kemudian justru malah misalkan tinggal di daerah lain tanpa kembali lagi, itu bisa menjadi dasar untuk menetapkan hak asuh anaknya kepada si ayah tadi, kepada si suami tadi, yang istrinya minggat, istrinya kabur, tidak kembali lagi, tidak izin, ya itu bisa. Tapi kalau misalkan si istri ini justru perginya untuk bekerja, untuk menjadi TKW, TKI, maka itu tidak mutlak menggugurkan hak dia untuk mendapatkan hak asuh anak, ya gitu. Apalagi misalkan perginya ini atas izin dari suami, kemudian juga dalam tempo waktu berapa tahun nanti akan kembali lagi. Terkecuali lagi misalkan si istri yang pergi untuk bekerja ke luar negeri menjadi PMI ini, dia tidak mau lagi pulang ke Indonesia, dia tidak mau lagi peduli kepada anaknya, kepada keluarganya. Nah itu bisa saja menggugurkan hak dia untuk mendapatkan hak asuh anak untuk ditetapkan oleh lembaga pengadilan agama dalam hal ini. Itu saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, dan mudah-mudahan setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh sahabat-sahabat viewers itu diberikan kemudahan, diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso.